Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Hari hampir separuh ya kita dapat Ramadan ini, dan menurut saya sudah waktunya untuk kita membalikkan lembaran selama 15 hari kemarin itu. Isinya apa saja, dan apakah sudah banyak, seperti yang sering saya sampaikan, apakah sudah banyak melakukan perubahan di dalam perilaku kita sehari-hari terkait dengan puasa kita. Dulur, dimanapun berada, kita dalam sekitar 15-20 menit ke depan akan bicara dan diskusi, tapi searah ya sekurangnya. Insya Allah kapan saya sudah banyak diminta sih untuk ngadain semacam podcast begitu, tapi belum sempat untuk mencari sparring partnernya ini gitu. Oke, kali ini kita akan bicara tentang bagaimana respon kita kalau ada orang-orang yang dalam tanda kutip sering disebut sebagai munafik. Atau istilahnya kita sekarang membahas tentang apa itu munafik. Jadi sebenarnya munafik itu adalah orang yang berpenyakit nifak. Jadi penyakitnya sendiri namanya nifak. Ada begitu banyak ciri-ciri di dalam Al-Quran tentang bagaimana sih seorang munafik itu. Munafik itu bukan orang kafir ya. Munafik itu bukan orang yang tidak percaya Allah atau tidak percaya Rasulullah dan lain sebagainya. Munafik itu orang Islam yang ibadahnya fasik. Artinya dia juga syahadat, ya sholat, ya puasa, bahkan mungkin juga zakat dan haji ya. Tetapi di masa itu, memang di masa Rasulullah, ada orang-orang yang kalau cirinya disebutnya dalam Al-Quran sebagai mudzabdzabina baina dzalik, atau kalau istilah kita gitu in between. Jadi selalu berada di antara, fi syakkin ya, fi roibin. Jadi selalu berada di dalam keraguan-raguan. Nah, itulah kenapa mereka disebut, kalau disebut Islam kok perilakunya kadang seperti tidak percaya terhadap syariat apa yang ada di dalam Islam, tapi kalau disebut tidak Islam kok mereka ya syahadat, ya sholat dan seterusnya. Nah, di masa Nabi, satu ciri yang paling menonjol dari orang-orang yang disebut munafik itu adalah mereka ini suka memperkeruh suasana, terutama menyebarkan hoaks dan menyebarkan kebencian serta pertentangan. Jadi mengobarkan perpecahan senengannya, dan juga melakukan agitasi dan propaganda sebenarnya untuk kepentingan dirinya, tetapi kemudian seringkali itu berimbas pada resahnya jamaah, berimbas pada tidak stabilnya persatuan dan kesatuan. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah sifat-sifat munafik. Supaya apa? Kita tahu ujung yang saya ingin sampaikan nanti adalah agar kita tidak hanya menuding mereka dengan cara mereka, tapi bisa jadi nifak itu kena pada kita. Coba kita lihat. Satu di antara yang paling masyhur ya, yang paling masyhur dari ciri munafik itu kan jelas. Idza hadasa kadzaba. Ketika dia berkata-kata itu kadzaba, dusta. Jadi senangannya dusta, suka berdusta, suka bohong. Ucapan-ucapannya itu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan apa yang ada, atau memutarbalikkan fakta. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji itu sering ingkar. Jadi saya berjanji nanti akan begini-begini, atau janji kepada teman, kepada siapapun, tapi selalu ingkar. Selalu ingkar. Sering ingkar lah itu ya. Atau orangnya itu tidak punya beban kalau dia itu mengingkari apa yang telah dijanjikan. Enak aja lalu janji lagi. Yang ketiga adalah idza tumina khana. Ketika dipercaya berkhianat. Jadi ketika diberi amanah, beban,
atau diberi kepercayaan itu suka berkhianat. Nah, itu yang paling terkenal. Tetapi dulur, ada ciri-ciri nifak, orang yang kena simptom atau gejala penyakit nifak yang kadang nggak kerasa kita. Apa itu? Dalam salah satu ayat disebutkan juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, satu di antara ciri orang munafik itu adalah idza qamu lis-sholati qamu kusala. Ketika dia berdiri untuk sholat, itu sholat kusala, dengan apa? Malas. Jadi artinya apa? Orang munafik berarti sholat, tapi sholatnya dengan malas. Lalu yang kedua terkait sholat ini, dia itu sholatnya adalah ria'an nas atau yura'un, karena pengen dilihat, riya. Nah, ini juga yuk kita hilangkan. Karena apa? Kadang kita berangkat, entah berangkat karena tarawih, entah berangkat apa, lalu kalau di hati kita ada semata-mata karena ingin dilihat, nih lihat nih, aku rajin tarawih, nih lihat nih, aku berangkat tarawih dengan mobil bagus, nih lihat nih aku, dan seterusnya. Hati-hati ya. Maka itu yang ketiga adalah juga dalam satu ayat itu disebutkan, jadi mulai dari idza qamu lis-sholati qamu kusala, ketika berdiri sholat itu dengan sholat malas, kalaupun dia berdiri sholat dan juga itu kadang dengan riya dan kecil, dan selanjutnya adalah dan dia ingat kepada Allah itu illa qalila, ingatnya kepada Allah itu sedikit sekali. Jadi lebih banyak ingat kepada lain. Nah, kalau dari lihat ciri-ciri itu dulur, siapa di antara kita yang nggak kena? Siapa? Saya sendiri pun kadang masih merasa kena itu penyakit nifak. Artinya saya sendiri pun kadang masih munafik. Terutama apa? Saya juga masih kadang berbohong. Entah sekali dua kali saya juga kadang masih apa? Ingkar dari janji yang saya pernah sampaikan mungkin. Ya toh? Kadang mungkin nggak tahu itu dianggap berkhianat dan lain sebagainya. Apalagi kalau dilihat ciri yang tadi, ketika berdiri untuk sholat, berdiri dengan malas, gitu kan? Atau kadang riya, atau tadi itu ingatnya kepada Allah sedikit. Lah kalau saya kayak gitu, lah gimana kita ini? Udah kena munafik loh dulur. Jadi ketika kita bicara munafik, itu jangan bicara melihat orang lain. Apalagi kalau ciri-cirinya seperti itu. Lah siapa yang tidak sedikit banyak ingatannya kepada Allah illa qalila tadi sedikit? Kita waduh itu. Pernah ada satu cerita dulu. Jadi waktu itu Umar bin Khattab jalan-jalan bersama dengan Abu Bakar. Lalu di tengah jalan dia bertemu dengan seorang sahabat yang lagi nangis. Kenapa kamu nangis gitu? Oh, ya nggak apa-apa. Kenapa itu? Saya barusan terlibat munafik. Loh kok bisa? Iya, kata Nabi itu kalau hal-hal lain itu sampai saking senengnya ngurus itu sampai lupa mengingat Allah, maka berarti dia mungkin terkena penyakit nifak atau munafik. Padahal saya tadi bercanda dengan anak istri apa sampai saya sampai lupa sama Allah. Kena nifak saya gitu. Lalu Abu Bakar dan Umar ikut nangis. Oh, berarti saya juga kadang kena ini gitu. Nah, dari hal-hal semacam ini tuh loh, kita harus waspada betul. Kalau kita lihat di masa Nabi, yang paling terkenal seorang yang dikenal munafik itu adalah Abdullah bin Ubay. Tapi tahukah kita bahwa sebenarnya Abdullah bin Ubay ya seperti biasa, artinya santri yang ikut ngaji bersama di masa Rasulullah, bahkan ikut perang. Jadi kalau kita lihat di Asbabun Nuzul surat Al-Munafiqun ayat 7 dan 8 itu dulu. Di situ kan disebutkan bahwa ada si Abdullah bin Ubay ini ngompor-ngompori orang-orang waktu itu setelah perang dengan Bani Mustalik. Setelah perang dari Bani Mustalik, si Abdullah bin Ubay ini ngompor-ngompori, jangan gimana ini kita kalau mau kembali ke Madinah, kayaknya nanti di Madinah kita akan diusir oleh orang-orang yang Ansor ini gitu, orang-orang Ansor yang kaya-kaya yang kuat-kuat itu, kayaknya kita nanti gitu. Karena memang pada saat di waktu perang itu ada sedikit kesalahpahaman antara
sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Tapi ya kesalahan biasa, tapi kemudian dikompor-kompori oleh Abdullah bin Ubay ini. Padahal kata Allah di dalam ayat itu sebutnya bahwa walillahil izzatu wali rasulin. Tidak ada orang yang kuat itu milik Allah dan Rasulnya. Jadi jangan percaya dengan isu-isu bahwa nanti setelah pulang dari perang Bani Mustalik itu akan diusir. Tidak ada itu. Nah, berita bahwa Abdullah bin Ubay ngompor-ngompori itu sampai di telinga Rasulullah. Dan tahu nggak, si Umar bin Khattab itu usul pada Rasulullah, ya Rasulullah, biar saya penggal saja lehernya Abdullah bin Ubay itu. Apa jawab Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah bersabda, jangan biarkan saja. Aku nggak mau nanti sejarah mencatat bahwa Muhammad memenggal leher sahabatnya. Loh, kalimat itu ya, aku nggak mau nanti ada sejarah yang mencatat bahwa Muhammad memenggal leher sahabatnya. Berarti si Abdullah bin Ubay ini yang meskipun munafik, tapi munafik saat itu yang tahu ya Rasulullah. Tidak kok semua orang tahu bahwa dia munafik. Karena apa? Pada lahirnya ya tetap beribadah seperti biasa. Nah, yang begini ini dulur, yang disebut mimikri itu apa? Lahirnya baik beragama, tetapi dalamnya jelek. Nah, kalau yang sudah parah ya kayak Abdullah bin Ubay, tetapi semuanya dimulai dari ciri-ciri yang nggak terlalu parah, yang tadi saya sebutkan, yang bisa jadi kita juga kena gitu loh. Nah, sehingga apa? Ketika kita bicara munafik, maka seperti yang diceritakan Rasulullah tadi, ketika kita ada orang-orang di sekitar kita yang suka menyebar fitnah, menyebar hoax dan sebagainya, janganlah dengan kekerasan ya toh menghadapi mereka. Apa? Ya seperti Rasulullah tadi. Rasulullah itu punya kuasa saat itu untuk memenggal leher Abdullah bin Ubay. Tapi apa Rasulullah memenggal lehernya? Enggak. Dibiarkan waktu yang bicara untuk kemudian orang menilai siapa dia. Waktu itu punya kuasa, dan seandainya memenggal leher Abdullah bin Ubay pun itu wajar gitu loh, karena saking seringnya orang ini menyebar hoax, menyebarkan kebencian, perpecahan dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah memilih untuk tidak melakukan kekerasan terhadap dia. Nah, saya sering memberikan saran kepada orang dalam menanggapi orang-orang yang suka menebarkan kebencian itu dengan cara seperti itu. Kadang dianggap jangan sok bijaksana lah Gus. Saya tidak sedang mencoba untuk sok bijaksana, tapi saya sedang mencoba untuk meniru bagaimana Rasulullah bersikap terhadap orang-orang yang semacam itu. Jadi artinya apa dulur? Rasulullah juga sedang memberi contoh kepada kita bahwa meskipun kelihatannya seperti hanya Abdullah bin Ubay yang munafik, tapi kalau kita lihat ciri-ciri yang tadi tentang sholat dengan malas, tentang ria, ingin dipandang orang ketika beribadah, tentang ingat Allah yang sedikit, tentang kadang bohong, ingkar janji, dipercaya berkhianat, dan banyak lagi. Ini kok seolah-olah kita ini juga kena gitu loh. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita tidak akan mudah menuduh orang munafik, karena bisa jadi kita juga terlibat munafik. Kenapa dulur? Nifak itu adalah penyakit, yang penyakit itu bisa berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Bisa jadi saat ini teman kita yang kena nifak, artinya munafik, tapi bisa jadi besok dia sembuh, udah tidak munafik lagi, kita yang kena. Gitu. Nah, ini yang bahaya tuh. Kalau di dunia nggak akan kelihatan siapa munafik siapa tidak. Kita sendiri yang tahu. Kita nggak tahu dia munafik atau enggak. Yang tahu Allah. Tapi kita, kalau kita melihat diri kita sendiri, insya Allah kita tahu. Kenapa? Dengan kunci jawaban dari Al-Quran tadi. Orang munafik itu ciri-cirinya begini. Harus tahu kita. Karena memang diberitahu Allah gitu. Nah, kenapa dulur? Karena konsekuensi dari munafik ini berat. Kalau di dunia sih mungkin enggak, kita masih bisa kamuflase ya. Kita masih bisa menyembunyikan, enggak, saya itu begini, saya itu begitu. Tapi kalau di akhirat bahaya dulu. Kenapa? Karena ayat 1 menyatakan bahwa orang munafik dan orang-orang yang kafir itu akan dikumpulkan di dalam
tempat yang sama dalam murka Allah. Apalagi dalam satu ayat disebutkan, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar, bahwa munafik itu sungguhnya berada di neraka yang paling kerak, paling bawah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sehingga apa dulur? Kajian pada malam hari ini saya akhiri dengan ayo sekali lagi menghindarkan diri kita dari simptom saja loh, gejala-gejalanya saja loh. Ayo kita hindari, apalagi sampai kena munafik. Dan kalau ada orang-orang yang bersikap seperti itu, fa'arid anhum, berpaling saja dari mereka. Jangan melakukan kekerasan, jangan. Apalagi sampai bonyok semua gitu, jangan. Ya, karena kita tetap harus melihat bahwa bisa jadi orang-orang munafik akan sembuh nifaknya lalu menjadi baik, dan malah bahayanya bisa jadi kita yang kena. Sehingga apa? Ayo mewaspadai diri kita sendiri masing-masing supaya tidak terkena penyakit nifak, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa sebagai buah dari puasa Ramadan kita. Ayo kita jaga Ramadan kita dari segala macam bentuk kekerasan, segala macam bentuk fitnah, segala macam bentuk kebencian, hoax, dan lain sebagainya. Kita murnikan Ramadan ini dengan menu-menu yang disukai Ramadan seperti yang kita bahas pada pekan yang lalu. Mudah-mudahan Ramadan kita, Ramadan yang mabrur, Ramadan yang benar-benar memberikan dampak perilaku yang positif kepada kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.